Bismillahirrahmanirrahim. Detikers, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia lahir dengan takdir yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki jalan hidup yang tidak sama dengan orang lain. Ada mereka yang diberi kekayaan, tetapi ada mereka yang tetap berada dalam kemiskinan. Ada mereka yang diberi tubuh yang sehat, ada mereka yang diuji dengan penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran kita sebagai hamba Allah yang paling utama itu adalah menjaga hati saat takdir kita berbeda dengan orang lain. Seringkali mereka yang miskin itu merasa kecewa saat melihat kekayaan orang lain. Mereka yang sedang gundah gulana itu seringkali iri melihat kebahagiaan, kegembiraan yang dijalani oleh orang lain. Dalam beberapa hal saya sering dicurhati nih oleh mereka-mereka yang masih jomblo, melihat orang lain memiliki pasangan, hidup berumah tangga, sementara dia hidup dalam kesunyian dan kesendirian. Oleh karena itu ada detikers yang bertanya kepada saya, Gus, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang saat takdir Allah masih menentukan saya menjadi seorang jomblo? Jawabannya itu sederhana. Kata guru saya, kalau kamu melihat seseorang itu, jangan melihat apa yang Allah berikan kepada dia. Kita perlu juga melihat apa yang Allah ambil dari dirinya. Kalau teman-teman detikers yang masih jomblo ini melihat orang yang berpasangan, maka jangan melihat indahnya berpegang tangan. Jangan melihat indahnya makan berjalan berdua. Tetapi lihat konsekuensi dari itu. Mereka yang ditakdirkan oleh Allah sudah memiliki pasangan, memiliki suami atau memiliki istri, maka mereka punya kewajiban yang berbeda dengan mereka yang masih jomblo. Mereka punya kewajiban mencari nafkah, mereka punya kewajiban mendidik anak keturunannya, sehingga boleh jadi mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan aktivitas lainnya. Saat Anda masih menjomblo, Anda lihat, misalnya ini yang wanita, ketika teman Anda sudah menikah dan memiliki anak, maka ibu tadi akan beribadah kepada Allah dengan cara merawat dan membesarkan anaknya. Sementara Anda yang jomblo, saat Anda tidak memiliki anak, tentu Anda memiliki waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran misalnya. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi misalnya dari mereka yang sudah menikah. Karena kesibukan berumah tangga ini tentu akan menghalangi dari kesempatan untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saat Anda menjomblo, gunakan kejombloan Anda ini dengan hal-hal yang positif. Berkarya misalnya, apa-apa yang masih bisa Anda lakukan ketika Anda seorang diri. Ketika Anda sudah punya pasangan, apalagi nanti sudah punya anak, itu boleh jadi keberanian Anda di dalam hidup itu akan berkurang karena Anda memikirkan pasangan Anda. Tetapi saat Anda masih menjomblo, boleh jadi ada banyak pekerjaan yang menantang, bahkan punya resiko, misalnya kehilangan nyawa, itu bisa Anda lakukan. Ketika Anda sukses di sana, maka itu Anda syukuri. Intinya, teman-teman yang masih menjomblo itu, seperti kata guru saya, kebahagiaan itu tidak ada contohnya. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan, maka kita harus menggapai kebahagiaan sesuai dengan jalan hidup kita. Ketika kita belum memiliki pasangan, kita punya kesempatan yang banyak misalnya untuk melakukan ibadah ritual yang mungkin sulit dilakukan oleh mereka yang sudah berpasangan. Kita punya kesempatan untuk melakukan sholat dalam bilangan rakaat yang banyak. Kita mungkin di malam hari tidak memiliki pasangan, kita bisa menghidupkan malam itu dengan zikir kepada Allah. Ketika ada misalnya pikiran-pikiran yang negatif, maka gunakanlah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh agama untuk Anda mampu melawan hawa nafsu yang berlebihan.
misalnya dengan berpuasa. Ketika Anda jomblo, maka Anda memiliki kesempatan untuk menjadikan ibadah puasa itu menjadi keseharian Anda. Ketika Anda menjomblo, kata agama, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Anda masih tidak memiliki pasangan, gunakan waktu-waktu yang seharusnya Anda habiskan dengan pasangan Anda untuk melakukan kegiatan lain yang memiliki nilai keagamaan, nilai pencerahan kepada bangsa ini. Artinya apa? Ayat Quran itu berbunyi asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci keadaan tertentu, wa huwa khairul lakum. Padahal Allah meletakkan begitu banyak kebaikan pada sesuatu yang tidak kamu sukai. Menjadi jomblo itu bukan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya, tetapi bisa diisi dengan hal-hal yang akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Saat Anda menjomblo misalnya, punya begitu banyak waktu yang seharusnya dialokasikan kepada pasangan, kepada anak misalnya, Anda bisa alokasikan itu dengan pergi ke majelis-majelis di mana ilmu Rasulullah disampaikan, di mana Al-Quran dibacakan. Maka saat itu Anda katakan, Allah belum mentakdirkan saya berpasangan dengan seorang wanita, atau yang wanita menyatakan Allah belum menakdirkan saya berpasangan dengan seorang laki-laki, tetapi hari ini Allah menakdirkan saya berpasangan dengan Al-Quran, berpasangan dengan hadis, berpasangan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga setiap orang dalam hidup ini tidak akan pernah merasa jomblo. Dia bisa berpasangan dengan pasangannya sebagai manusia, tetapi dia juga bisa berpasangan dengan beragam kebaikan yang biasa dia lakukan ketika dia merasa tidak memiliki pasangan dari laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini Anda yang masih menjomblo tidak harus sedih karena tidak memiliki pasangan. Berpasanganlah Anda dengan salat tarawih yang panjang dan lama. Berpasanganlah Anda dengan Al-Quran untuk Anda baca dan untuk Anda pelajari. Berpasanganlah Anda dengan mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan Anda, sehingga Anda merasa selalu berpasangan dalam hidup ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.